Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi sesi kedua mata kuliah statistik dan probabilitas. Pada mata kuliah statistik dan probabilitas di sesi kedua ini, saya akan membahas tentang pengertian statistika dan statistik. Ya. Oke. Pengertian statistik dan statistik. Statistik asal dari kata state yang artinya negara. Mengapa disebut negara? Karena sejak dulu kala statistik hanya digunakan untuk kepentingan negara saja. Kepentingan negara itu meliputi berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Sehingga lahirlah istilah statistik yang pemakaiannya disesuaikan dengan lingkup datanya. Kemudian istilah statistika memiliki pengertian berbeda dengan statistik. Statistik merupakan kumpulan data, bilangan atau non-bilangan yang disusun, disajikan sedemikian rupa, biasanya dalam bentuk tabel atau grafik, yang menggambarkan suatu persoalan atau keadaan. Sedangkan statistika adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan, penyajian, pengolahan, dan analisis data, serta teknik analisis data. Contohnya seperti apa? Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, sering kita dengan penghasilan orang Indonesia, misalkan rata-rata 100.000, atau misalkan 10 juta setiap bulan. Tingkat inflasi rata-rata 9% setahun. Bunga deposito rata-rata 12% setahun. Penduduk Indonesia yang bermukim di pedesaan rata-rata 70%. Penganut agama Islam di setiap provinsi rata-rata 90% dan seterusnya. Ini hanya sebagai contoh ya. Nah, kemudian ada kalanya data yang dikumpulkan di lapangan tidak disajikan dalam bentuk rata-rata seperti tadi, tapi disajikan dalam bentuk tabel atau diagram dengan uraian yang lebih rinci, dan di bagian atas atau bawah dari tabel atau diagram dituliskan judul yang sesuai dengan nama ruang lingkup data yang diperoleh. Misalnya, judul tabel atau diagram tadi ditulis statistik sensus penduduk, statistik kepegawaian atau statistik pengeluaran keuangan, statistik produksi barang, statistik keluarga berencana, statistik kelahiran, dan lain sebagainya. Nah, statistik yang fungsinya untuk menyajikan data tertentu dalam bentuk tabel dan diagram ini termasuk statistik dalam arti sempit atau statistik deskriptif. Apa itu statistik deskriptif? Nah, statistik deskriptif ialah susunan angka yang memberikan gambaran tentang data yang disajikan dalam bentuk-bentuk tabel, diagram, histogram, poligon frekuensi, Ogave, ukuran penempatan atau median, kuartil, desel, dan persentil atau persentase, ukuran gejala pusat, rata-rata hitung, rata-rata ukur, rata-rata harmonik, dan modus, simpang baku, angka baku, kurva normal, korelasi, atau juga regresi linier. Sebaliknya, statistik dalam arti luas yaitu salah satu alat untuk mengumpulkan data, mengolah data, menarik kesimpulan, dan membuat keputusan berdasarkan analisis data yang dikumpulkan tadi. Statistik dalam arti luas ini meliputi penyajian data yang meliputi statistik dalam arti sempit di atas tadi. Oke. Ya, itu yang dimaksud dengan statistik dan statistika. Kemudian ada lagi
Ada statistik matematis, ada statistik praktis. Apa maksudnya? Nah, statistik matematis adalah ilmu yang pelajari asal-usul atau penurunan sifat-sifat dalil-dalil, rumus-rumus, serta dapat diwujudkan ke dalam model-model lain yang bersifat teoritis. Nah, sedangkan statistika praktis ialah penerapan statistika matematis ke dalam berbagai bidang ilmu lainnya, sehingga lahirlah istilah statistika kedokteran, statistika sosial, dan lain sebagainya. Oke. Nah, selanjutnya, statistika itu ada yang masuk kategori statistika parametrik, ada juga statistika non-parametrik. Parametrik dapat digunakan apabila datanya memenuhi persyaratan. Apa persyaratannya? Nah, parametrik berarti persyaratannya harus interval, normal, homogen, dipilih secara acak atau random, linier. Contoh-contoh analisis statistik parametrik diantaranya ada pengujian hipotesis, regresi, korelasi, uji T, uji ANOVA, kemudian ada uji F, uji ANCOVA. Ya. Nah, kemudian non-parametrik dipakai apabila data kurang dari 30. Nah, ini di sini. Non-parametrik itu digunakan apabila data yang digunakan dalam menganalisis statistik ini kurang dari 30 atau tidak normal atau tidak linier gitu ya. Nah, analisis statistik non parametrik itu ya ini ketentuannya adalah apabila data kurang dari 30 atau data tidak normal atau tidak linier. Contohnya bagaimana? Contohnya S binomal, S I kuadrat, Kruskal, Wallace-Friedman, Kolmogorov-Smirnov, Kasran, dan lain sebagainya. Nah, ini ada contoh-contoh gambaran tentang teknik inferensial dan teknik statistik. Nah, ini jenis datanya, kategori, dan kuantitatif. Parametrik dan non-parametrik. Ya, kalau yang parametrik berarti uji ANOVA, uji Mann-Whitney ANOVA, gitu ya. Sedangkan yang kategori yang non-parametrik ujinya Q kuadrat, uji Kruskal-Wallis, uji T, uji tanda Friedman. Oke, ini juga contoh data, dua data atau lebih, ya. Ada deskriptif, ada inferensial, ada korelasi, deskriptif, inferensial, dan sebagainya. Oke, kemudian apa peran statistik? Ya. Nah, peran statistik bagi calon peneliti dan para peneliti dalam kehidupan dan kehidupan sehari-hari di tengah menggunakan data, kita tidak dapat melepaskan diri dari data. Baik data itu bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Kedua sifat data tersebut dapat dianalisis baik secara kuantitatif maupun kualitatif atau gabungan dari keduanya. Nah, dalam menghadapi data yang berserakan itu aliran kuantitatif yang berakar dari paham positif. Sebenarnya memandang bahwa data dan kebenaran itu sudah ada di sekitar kita. Kita ditantang untuk mengumpulkannya melalui teknik pengumpulan data, baik melalui pengamatan, wawancara, angket, maupun dokumentasi secara objektif. Setelah data itu terkumpul, maka dilanjutkan dengan mengolah data tersebut dalam bentuk penyajian, seperti dilanjutkan dengan mengolah data
dalam bentuk penyajian data seperti dalam modul-modul berikutnya akan dibahas, gitu ya. Oke, ini statistik, peran statistik bagi pembaca, bagi pembimbing penelitian, kemudian ada juga bagi menguji skripsi, tesis atau disertasi, bagi pimpinan atau manajer, administrasi. Itu fungsi-fungsi statistik itu dari masing-masing instansi, masing-masing pihak, masing-masing kepentingan sangat berfungsi, mempunyai fungsinya masing-masing. Oke, contoh ya analisis statistik ini ya ada masalah aktual, kemudian rumusan masalah manajemen sebagai gambaran ya, pemecahan masalah manajemen, pertanyaan masalah manajemen, rumusan pertanyaan statistik. Nah ini, apabila kita akan menggunakan metode statistik itu seperti ini. Rumusan masalah manajemen, contohnya apabila manajemen. Kemudian pertanyaan masalah manajemen dan rumusan pertanyaan statistik. Ini rumusan pertanyaannya harus dirumuskan. Dari pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan tadi menjadi sebuah data. Nah, datanya bisa saja data kualitatif atau data kuantitatif. Baru setelah ada data dari pertanyaan-pertanyaan tadi yang merupakan data, baru bisa dilakukan analisis statistik. Analisis statistik untuk apa? Untuk jawaban atas pertanyaan masalah statistik, jawaban atas pertanyaan masalah manajemen, laporan, serta pemecahan masalah manajemen. Oke, ya. Kemudian bagi ilmu pengetahuan, statistika adalah sebagai disiplin ilmu berguna untuk kemajuan ilmu dan teknologi. Karena itu, kita dituntut untuk memahami statistik lebih mendalam. Jika tidak, kita akan semakin ketinggalan dari perkembangan ilmu dan teknologi dengan negara lainnya. Lebih-lebih abad komputer ini di era industri 4.0 gitu ya, udah serba digital. Ya. Nah, statistika dapat dijadikan sebagai alat apa saja? Alat deskripsi, alat komparasi, alat korelasi, alat regresi, juga alat komunikasi. Apa yang dimaksud dengan deskripsi? Alat deskripsi yaitu menggambarkan atau menerangkan data seperti mengukur dampak dan proses pembangunan melalui indikator-indikator ekonomi, indeksi harga konsumen, tingkat inflasi, laporan keuangan negara, dan lain sebagainya. Kemudian apa yang dimaksud dengan komparasi? Komparasi itu membandingkan data pada dua kelompok atau beberapa kelompok. Kemudian apa itu korelasi? Korelasi yaitu mencari besarnya hubungan data dalam suatu penelitian. Contoh hubungannya, misalkan dalam biaya konstruksi. Nah, komponen-komponen bangunan pada konstruksi itu korelasinya berapa terhadap total biaya konstruksi. Nah, tentu dari masing-masing komponen mempunyai nilai korelasi yang berbeda-beda. Dari mana kita bisa mengetahuinya? Dengan kita mendatanya, kemudian kita analisis korelasi. Analisis korelasi menggunakan statistik. Kemudian regresi. Apa itu regresi? Yaitu meramalkan pengaruh data yang satu terhadap data yang lainnya. Atau untuk estimasi terhadap kecenderungan peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Tidak hanya terbatas itu, regresi banyak hal juga, gitu ya, banyak hal seperti untuk memprediksi anggaran biaya, kemudian bisa juga dijadikan alat statistik regresi ini untuk analisis struktur, bisa saja, tergantung bagaimana cara kita mendatanya, variabelnya apa yang kita butuhkan dan bagaimana cara mendatanya.
Kalau sudah menjadi data, maka bisa dianalisis statistik. Hal ini bisa juga menggunakan analisis regresi. Oke. Kemudian tentang landasan kerja statistik. Landasan kerja statistik itu terdiri dari variasi, reduksi, generalisasi, spesialisasi, nah, itu diantaranya. Pendekatan dalam statistik diantaranya ada objektif, ada universal. Oke, kemudian untuk mahasiswa, saran dan sumber bacaannya bisa melihat, bisa mencari buku pengantar metode statistik jilid 1, statistik teori dan aplikasi, kemudian juga ada metode statistik. Jadi di sini sudah saya catat. Nah, dalam materi ini juga saya sudah berikan contoh-contoh soal serta jawabannya. Contoh soal ini diantaranya adalah apa perbedaan statistik dan statistika, kemudian apa beda statistik matematis dengan statistika praktis, kemudian bagaimana peranan statistika dalam kehidupan kita sehari-hari, kemudian bagaimana landasan kerja statistik. Ini contoh-contoh soal. Kemudian dalam materi juga sudah saya sampaikan jawaban dari contoh-contoh soal tersebut. Untuk sesi 2 materi kuliah statistik dan probabilitas, sementara sampai di situ. Lebih lengkap bisa dibaca materi yang telah diupload di sistem Edlink, baik materi dalam PowerPoint maupun dalam catatan ringkas yang telah saya buat. Oke, akhirnya saya akhiri sesi ini, video sesi ini, sesi 2 ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.